Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep puding jambu rasa anggur. Puding ini lagi populer banget loh teman-teman. Tampilannya cantik dan kekinian, dan rasanya yang pasti enak dan sangat segar. Cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya sangat ekonomis. Puding kekinian ini cocok dijadikan ide jualan terbaru dengan modal kecil yang sangat menguntungkan. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, pembuatan puding susu. Siapkan panci dan masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Ini tanpa rasa dan tanpa warna. Agar-agar ini beratnya sekitar 7 gram. 125 gram gula pasir. Ini opsional ya teman-teman, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 saset SKM putih atau susu kental manis putih. SKM ini bisa diganti santan atau susu UHT. Dan 600 ml air. Sebelum dimasak, diaduk dahulu sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, ini sudah cukup, siap dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya susu nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya dan angkat. Dan aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Kemudian tuang puding susu sampai 3/4 cetakan. Mama pakai cetakan kue talam diameter 5,5 cm dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai, diamkan dahulu sampai set atau sampai mengeras. Nah, ini pudingnya sudah set. Lalu keluarkan dari cetakan. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya pembuatan puding bening dan puding anggur. Siapkan panci dan masukkan 125 gram gula pasir. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Ini agar-agar bening, tanpa rasa dan tanpa warna. Jika teman-teman mau ganti Nutrijel yang 10 gram juga bisa ya. Lalu aduk dahulu sampai tercampur rata. Masukkan 500 ml air, aduk kembali sampai tercampur rata. Nutrisari rasa anggurnya dimasukkan setelah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya masak dengan api kecil sambil terus diaduk supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Lanjut masak sampai mendidih. Setelah mendidih, ambil sekitar 4 sendok sayur. Ini untuk perekat puding di akhir ya teman-teman. Nah, ini sisa puding beningnya, beri 2 bungkus Nutrisari rasa anggur. Lalu aduk sampai larut. Ini warnanya agak sedikit pucat, akan Mama tambahkan sekitar 2 tetes pewarna ungu. Jika teman-teman gak suka pewarna ini bisa di skip. Aduk kembali sampai pewarna tercampur dengan rata dan masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu angkat dan aduk dahulu sampai uap panasnya berkurang. Lalu tuang puding anggur sekitar setengah cetakan dan lakukan sampai selesai.
Setelah selesai, masukkan puding susu di atas puding anggur seperti ini dan lakukan sampai selesai. Jika masih ada sisa puding, tuang di atasnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Diamkan dahulu puding sampai set. Selanjutnya siapkan mika bulat, ini diameter 7 cm, dan siapkan juga kismis untuk hiasan di tengahnya. Dan pudingnya sudah set, lalu keluarkan dari cetakan, letakkan di atas mika. Belah menjadi 4 bagian dan motongnya jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian rekahkan dengan jari secara perlahan. Nah, seperti ini, lalu beri kismis. Nah, hasilnya sangat cantik. Lalu tata di cooling rack. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai, rekatkan dengan puding bening supaya tetap mekar dan cantik. Oh iya, puding bening ini yang kita ambil sebelumnya sekitar 4 sendok sayur dan ini sudah dididihkan kembali. Satu resep ini menghasilkan 20 piece dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai, biarkan puding bening sampai set dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih segar. Nah, ini sudah dikeluarkan dari kulkas, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sangat cantik dan kekinian. Teksturnya juga sangat lembut. Sekarang waktunya icip-icip. Lihat, saat disendok teksturnya lembut banget. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak dan seger banget. Teman-teman wajib coba di rumah. Ini cocok banget buat ide jualan terbaru dengan harga 2000-an, dijamin laris manis. Kalau teman-teman mau coba jualan, siapkan mika ukuran nomor 7, lalu tutup dan staples. Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker ucapan terima kasih. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi, terima kasih. Wassalamualaikum.